Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dengan NIM 190501020444. Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Kendari. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengumpulan, analisis, proses pencatatan yang diakhiri dengan interpretasi dan pelaporan kegiatan ekonomi suatu perusahaan, yaitu dengan tujuan supaya pihak manajemen perusahaan bisa menjalankan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi manajemen dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, tipe akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan guna menghasilkan informasi bagi pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, tipe informasi menghasilkan informasi berupa informasi kuantitatif atau berupa angka sebagai satuan ukur yang nantinya dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Berikutnya, fungsi-fungsi akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan motivasi, fungsi pengendalian, dan yang terakhir, fungsi pengambilan keputusan. Peran akuntansi dalam pengambilan keputusan, terutama manajemen, yaitu karena akuntan manajemen merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah perusahaan, sehingga mau tidak mau sebuah perusahaan harus selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dalam lingkungan yang berubah dan meningkatkan informasi serta menerapkan kebijakan perusahaan. Baiklah, untuk materi kedua yaitu cost, volume, dan profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning. Cost, volume, profit analysis merupakan analisis pola-pola perilaku biaya yang mendasari hubungan-hubungan antar biaya, volume, dan laba. Analisis biaya volume laba kerap disebut dengan analisis impas atau break-even analysis karena mengacu pada sebuah pemicu biaya aktivitas seperti unit penjualan yang diasumsikan berkorelasi dengan perubahan-perubahan pendapatan, biaya, dan laba. Pemanfaatan analisis cost, volume, profit untuk perencanaan. Yang pertama, analisis target. Yang kedua, analisis komposisi produk. Dan yang ketiga, analisis sensitivitas. Perencanaan atau planning merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manfaat perencanaan laba. Yang pertama, menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, menyediakan arahan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Yang keempat, perencanaan laba merupakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama tingkat manajemen. Yang kelima, perencanaan laba merupakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari setiap individu. Kemudian materi ketiga yaitu perencanaan laba multi produk entity. Menurut Carter Usri, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca, kas, modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Keuntungan atau manfaat perencanaan laba menurut Carter Usri. Yang pertama, perencanaan laba menyediakan pendekatan yang disiplin atau identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar semua manajer. Yang keempat, perencanaan laba menyediakan satu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Yang kelima, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk
perubahan itu terjadi. Kemudian 3 jenis pola perilaku biaya. Yang pertama biaya variabel, kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya campuran. Selanjutnya materi keempat yaitu analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya yaitu sebagai salah satu perangkat bagi manajemen untuk memprediksi biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang, menentukan besaran skema biaya beserta pendapatan, dan serta melakukan analisis sensitivitas. Selanjutnya, klasifikasi biaya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dan yang kedua, biaya berdasarkan unsur produksinya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, biaya berdasarkan hubungan dengan produksi. Yang pertama biaya utama, yang kedua biaya